Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Shalom. Ya, kita bersyukur kembali dapat berkumpul kembali di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami kembali di sini Tuhan, untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuh Kau pimpin Tuhan kebaktian kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang dibawakan nanti bisa menjadi rema bagi kehidupan kami semua Bapa. Bapa, mungkin di antara kami Tuhan ada yang sedang sakit Tuhan, tolong Kau jamah Tuhan, dari ujung rambut hingga telapak kaki Tuhan, segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan, Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau pulihkan Bapa. Terima kasih Yesus, kami dalam berdoa ucap syukur, amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan angkat pujian Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tak
Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih semangat lagi, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhanlah yang membantu setiap pertolongan hidup kita. Mari kita akan angkat pujian, kita akan angkit berdiri, Tuhan yang benar. kasih kemuliaan Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat pujian. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah.
alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan dan layak dipuji di sana, Kaulah yang berkenan dulu sekarang dan semenjak, Raja atas segala raja, Abamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkenan dulu sekarang dan semuanya, Raja atas segala raja, Abamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkenan dulu semuanya, Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Saya persilakan pada Bapak Gembala Sidang, Bapak Roy Yohanes untuk maju ke depan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian lagi untuk mempersiapkan hati kita. Aku siap. Aku siap, Tuhanku, segenap diriku serahkan Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita, kalau sudah membawa Alkitab. Kalau tidak, saudara dengarkan pembacaan firman Tuhan. Pagi ini saya mengajak saudara membaca dari Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan 11. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti."
Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Anyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya adalah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Yang mencobai adalah iblis. Dikatakan di ayat yang pertama, roh membawa Yesus ke padang gurun. Roh apa? Di dalam Alkitab kita mengenal Allah sebagai Allah yang Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan kemudian Roh Kudus. 3 dalam kesatuan yang kudus. Dan Roh Kudus inilah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Tentu kalau kita sebagai manusia yang terbatas pengertiannya, kita akan berpikir, kenapa Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke gurun? Ini satu karya yang sedang dilakukan oleh Allah untuk kebutuhan keselamatan jiwa manusia. Kebutuhan. Jadi Allah Tritunggal bekerja bersama-sama dengan satu tujuan yang mulia untuk keselamatan jiwa manusia. Yang pertama kita melihat di sini, siapakah Yesus itu? Yang pertama jawabnya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Hal ini sudah dinyatakan oleh Allah sebelum Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden karena mereka sudah berbuat dosa dan tidak bisa lagi tinggal bersama-sama dengan hadirat Allah, tersingkir dari hadirat Allah. Dan Tuhan berkata, di sana ada iblis dalam wujud sebagai ular yang sudah menyesatkan dan menjatuhkan Adam dan Hawa untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini, yaitu Allah berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu." Siapa kamu ini? Iblis dalam wujud ular pada saat itu. Dan perempuan ini, benih perempuan ini, benih perempuan, ingat, ini adalah berbicara tentang Yesus, nubuat tentang Yesus, akan menghancurkan kepalamu dan kamu akan mematuk tumitnya. Ini akan terjadi. Jadi Yesus adalah penjelmaan Allah menjadi manusia. Sudah dibuatkan sebelumnya untuk karyanya yang indah untuk keselamatan manusia. Itu menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Walaupun umat manusia sudah berdosa, tapi Allah tetap peduli untuk keselamatan jiwa manusia. Yang kedua, siapakah Yesus itu? Imam besar, juru selamat dunia. Dia imam besar, juru selamat dunia yang akan berkarya melalui kematiannya menebus jiwa manusia supaya mereka menjadi selamat. Yohanes 3 ayat 16. Saudara mesti hafal ayat ini. Kalau saudara berbicara dengan seseorang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, ingat ayat ini. Silahkan dibaca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik, Yesus itu adalah utusan daripada Allah untuk menyelamatkan jiwa manusia. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, khususnya manusia. Dia korbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat dunia, berkorban melalui kematiannya. Tapi juru selamat tidak mati. Kalau dia mati untuk selamanya, dia tidak akan menjadi juru selamat. Meninggal, disalibkan, dikuburkan, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian setelah memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya, dan dia naik ke surga, kembali ke tempat di mana dia ada duduk di sebelah kanan Allah. Tugasnya sudah selesai di dalam dunia ini dan kembali. Saudara-saudara, kita kemudian melihat Yesus dicobai di padang gurun. Kenapa Yesus harus dicobai di padang gurun? Dia dalam kondisi seperti manusia. Dia harus mengalami satu hal yang dialami oleh manusia, dan dia harus mengalami masalah ini, melengkapi diri supaya dia tahu bagaimana menolong manusia mengatasi pencobaan yang jatuh di dalam kehidupannya ini. Ya, mengenal keadaan manusia dan kebutuhan manusia, khususnya adalah keselamatan jiwanya melalui pencobaan. Kita melihat di dalam dunia ini, sejak manusia yang pertama Adam dan Hawa dan kemudian keturunannya tinggal di dunia ini, tidak pernah berhenti mengalami penderitaan, kesusahan. Dan terlebih di zaman-zaman akhir ini, saudara melihat tayangan-tayangan di televisi luar biasa. Luar biasa mengerikan keadaan. Dulu kalau kita melihat ditayangkan di televisi, kerusuhan yang terjadi itu, anak-anak muda atau dari penduduk satu desa dengan desa lain itu hanya ditayangkan di Jakarta. Sekarang sampai ke Sumatera, sampai ke Sulawesi. Kerusuhan terjadi sampai orang yang tidak tahu menahu juga rumahnya harus mengalami kebakaran. Tadi pagi saya sebentar melihat televisi. Kerusuhan di Sulawesi, lempar bom molotov dan sebagainya. Hampir satu rumah yang dilempar bom molotov ini hampir terbakar. Tapi mereka sudah berusaha untuk kemudian memadamkannya. Ini terjadi. Tidak pernah menyangka orang bangsa Indonesia ini mengatakan kami bangsa yang agamis percaya kepada Allah. Kalau sungguh-sungguh bangsa agamis percaya kepada Allah, tidak mungkin dia akan melakukan hal yang sekotor seperti itu. Tapi di dalam kenyataannya seperti ini. Itu keadaan dunia. Justru di dalam keadaan yang kacau seperti ini, umat itu harus dekat kepada Allah. Sebab hanya satu-satunya yang mampu menyelamatkan kehidupan manusia adalah Allah sendiri. Nah, jadi Tuhan itu diuji, dibawa ke padang gurun ini, mengalami pencobaan di sana dengan satu tujuan yang mulia daripada Tuhan, mengenal keadaan manusia sedalam-dalamnya. Sebab dia datang ke dalam dunia dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Ingat, secara ilahi Tuhan mengenal semua, tapi dalam statusnya sebagai Allah, dia tidak mungkin berkomunikasi secara dekat dengan manusia. Jadi harus di dalam penjelmaan, jadi dia bisa dekat dengan manusia, membimbing manusia ini. Dan ini bukan satu hal yang mudah. Ya, tidak dengan mudah semua orang lalu didekati oleh Tuhan dan penjelmaannya lalu langsung percaya. Saudara lihat, di Alkitab diajarkan di sana, dijelaskan di mana Yesus berada dan kemudian mengajarkan bagaimana dengan ahli-ahli agama. Orang Farisi, ya, Saduki, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka tidak menyukai Tuhan Yesus dan tidak pernah duduk bersama-sama dengan rakyat mendengarkan firman Tuhan. Tapi mereka seringkali membawa permasalahan, masalah-masalah untuk mengacaukan, ya, keadaan Tuhan Yesus yang sedang mengajar orang. Sudah ingat, satu hari Tuhan sedang mengajar di bait Allah, di dalam rumah Allah.
tiba-tiba orang Farisi, beberapa orang Farisi, jadi bukan 1-2 orang, beberapa orang Farisi menyeret seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Datang diseret ke tengah-tengah sini dan kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, menurut hukum Taurat perempuan ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Seret keluar kota, dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Bagaimana menurut guru? Tuhan Yesus diam, tidak berbicara apapun, dia tunduk melihat lantai dan kemudian tangannya mencoret-coret lantai. Kalau saya berpikir dengan telunjuknya Tuhan menunjuk lantai ini, seolah-olah dia berbicara dengan melalui telunjuknya ini, dia menunjuk ke tanah ini. Ya, siapakah kamu itu? Kamu itu berasal dari tanah. Ya, tidak ada artinya apa-apa, tapi mereka terus mendesak. Bagaimana menurut guru? Musa memberikan surat talak kepada orang-orang Israel yang mau bercerai. Kata Tuhan, bukan Musa yang memberikan surat cerai, surat talak. Tapi kamu manusia yang memaksa Musa untuk melakukan hal seperti itu. Ya, kamu yang memaksa. Dan kemudian Tuhan bangkit berdiri dan dia berkata kepada orang banyak, siapa di antara kalian yang merasa dirinya bersih, tidak ada dosanya, silahkan bunuh perempuan ini. Satu persatu termasuk orang Farisi dan ahli Taurat keluar semua dari tempat itu, tinggal perempuan ini. Di mana mereka? Kata Tuhan Yesus kepada perempuan ini, tidakkah ada di antara mereka yang menyalahkan kamu? Tidak. Dan Tuhan berkata kepada perempuan ini, pergilah. Mulai dari sekarang jangan kamu berdosa kembali. Yesus mengampuni perempuan ini. Itu tujuannya Tuhan. Ya. Dibawa ke padang gurun dan kemudian dicobai oleh iblis. Untuk mengenal keadaan manusia yang bermacam-macam cara. Dan kemudian menolong mereka dengan cara yaitu kasih daripada Tuhan menyelamatkan manusia ini. Sekarang kita melihat, saudara, ada 3 bagian dalam pencobaan ini. Setelah 40 hari 40 malam, Yesus berpuasa, tidak makan, tidak minum. Kalau Tuhan Yesus berdoa tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam. Siapa lagi nabi yang pernah berpuasa 40 hari 40 malam? Musa. Dia di Bukit Sinai dipanggil oleh Allah untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 firman Allah. Selama 40 hari 40 malam dia berada di sana bersama dengan Allah, menerima 10 firman Allah. Yesus didatangi oleh iblis mengatakan, selesai puasa dia lapar, pengen makan, dan iblis tahu dia lapar. Kalau engkau sungguh anak Allah, jadikan batu menjadi roti. Sekarang saya tanya, mampukah Tuhan menjadikan batu menjadi roti? Mampu? Mampu. Yang tidak ada pun menjadi ada, mampu. Apalagi cuma batu menjadi roti, itu bukan satu hal yang sulit bagi dia. Tapi dia tidak mau dikendalikan oleh iblis. Saudara, kita baca dulu beberapa ayat yang berhubungan dengan ini. Ibrani pasal 2 ayat 18, kemudian 4 ayat 15, dan Ulangan 8 ayat 3. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya. Jadi Tuhan mengetahui, ya, dia mengalami pencobaan ini, dia mengetahui keadaan manusia juga mengalami pencobaan. Kemudian Ulangan pasal 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti
bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Tuhan berkata kepada iblis, manusia hidup bukannya oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 menceritakan satu kisah. Ketika bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, mereka bersedia menyediakan makanan-makanan untuk perjalanan. Tapi perjalanan dari Mesir sampai ke negeri Kanaan itu bukan 1-2 minggu. Di tengah perjalanan makanan itu habis. Tidak ada lagi untuk makan dan kemudian mereka bersungut-sungut. Karena lapar, tidak ada makanan. Kadang-kadang air dan sebagainya. Itu perjalanan yang sangat penuh dengan penderitaan. Dan Allah berkata kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel, besok kamu bangun pagi-pagi dan kamu akan melihat di luar perkemahan. Kamu akan melihat tumpukan-tumpukan yang tidak dikenal namanya. Dan itulah kamu harus ambil sebagai makanan ini. Dan Musa berkata kepada bangsa Israel, begitu pagi-pagi mereka keluar dari kemahnya, mereka melihat ada tumpukan-tumpukan benda yang putih seperti salju. Dan mereka berkata, manhu, apakah itu? Jadi mereka tidak ngerti, tidak tahu apa itu. Lalu kemudian ada orang mencobai, mengambil kemudian menjilat dengan lidahnya. Dikatakan bahwa itu seperti tepung yang bercampur dengan madu. Dan Tuhan memberitahukan kepada mereka bagaimana cara mereka mengambil. Ambil secukupnya untuk hari ini. Jangan berkelebihan, sebab kamu mengambil berkelebihan supaya besok tidak bangun pagi-pagi. Ya, kamu menakar di rumah, tetap ukurannya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau orang bermalas-malas, disisakan supaya saya besok tidak usah bangun pagi-pagi, sisakan makanan itu ya untuk besok pagi. Tetapi ketika dia melihat makanan itu sudah penuh dengan bilatung, ya, penuh dengan ulat-ulat, jadi tidak bisa dimakan lagi. Ada peraturan di dalam hal ini. Tuhan berkata kepada bangsa Israel ini, jadi mereka harus, dan walaupun sudah diberitahukan, itu namanya manusia penuh dengan kelemahan kekurangan. Banyak orang-orang Israel yang tidak mendengarkan firman Allah. Mereka lakukan apa yang mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya. Wah, banyak sekali satu tumpukan besar. Ketika di rumah dihitung, ya, ditaker pakai takaran, persis seperti apa yang Tuhan katakan. Untuk satu hari ini bersama keluargamu. Yang ditinggalkan sampai besok, melihat makanan itu sudah tidak bisa dimakan. Ada peraturan. Dan Tuhan berkata kepada iblis, manusia hidup bukannya oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar daripada mulut Allah. Maksudnya apa? Saudara ingat, dari ayat ini Tuhan sudah mengajar kepada kita, manusia ini dijadikan oleh Allah jasmani dan rohani. Jasmaninya berasal dari tanah liat. Dan Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada lubang hidungnya, sehingga Adam dan Hawa bangkit menjadi manusia, punya kehidupan. Dia memberikan roh, ya, dan jiwa kepada manusia. Manusia menjadi hidup. Ada jasmani, ada rohaninya. Jasmani makannya roti, tapi sekarang apa semua di dunia makan roti aja? Jasmani dan rohani, ingat. Sekarang mungkin kalau kita melihat di seluruh Indonesia di televisi, makanan yang dimakan oleh orang Indonesia itu mulai dari barang makanan yang sederhana. Combro. Saudara pergi pulang ke sana, ada tukang makanan di sana, ada combro, dulu ada misro, ya. Saya kemudian pernah melihat ada misro, ini makanan yang sudah lama tidak muncul di Indonesia ini. Kemudian ada, saya beli 1-2, murah, harganya cuma 1.000. Ya, makanan empuk, ya, manis empuk, beli 2 biji, iseng aja gitu. Kalau saudara makan ke rumah makan lalu lihat porsinya di sana, porsi ini 1 porsi 2 juta, kira-kira saudara mau makan nggak? 1 juta, mau beli, wah lah gengsi, orang nyagos asup ke rumah makan, mau beli 2 juta. Nah tentu secara pribadi kita berpikir, nah kalau saya makan di sini 2 juta, dimakan di tempat yang lain sekian juta, lalu
honor saya dari kerja itu habis berapa hari. Ya, tapi ditayangkan di televisi, luar biasa. Ini keadaan. Tapi Tuhan berkata ketika diuji sama iblis ini, ya, dicobai sama iblis. Jadikan batu menjadi roti. Tuhan berkata, manusia hidup bukannya oleh roti saja, tetapi oleh firman Allah. Sebab ada yang sifatnya rohani, jiwa dan roh ini. Tidak bisa dikenyangkan dengan makanan-makanan yang kita lihat di warung-warung makanan. Yang bisa mengenyangkan dan memuaskan jiwa manusia adalah firman Allah. Jangan lupa, itu nomor satu yang harus dipikirkan oleh kita sebagai orang-orang Kristen. Kemanapun kita pergi, firman Allah harus nomor satu. Ya, nomor satu. Batiniah ini harus dipelihara. Ingat tadi, umat Israel bersungut-sungut tidak ada roti. Allah memberikan makanan, namanya kemudian setelah dari manhu, ya apa itu? Kemudian mereka memberi nama makanan itu mana. Makanan yang tidak pernah dikenal oleh manusia. Allah yang memberikan. Jadi Allah mampu memberikan kepada kita sesuatu yang kita tidak pernah terpikir dalam pikiran kita. Kemudian yang kedua, setelah itu gagal, iblis kemudian membawa Yesus ke bumbung bait Allah. Nah kalau sini bumbungnya di atas ya, suhunan. Saya tidak tahu bait Allah itu pada mula-mula dibangun seperti apa, tingginya seperti apa. Waktu saya jalan-jalan ke Yerusalem ini, saya masuk ke daerah itu. Masih ada bekas bait Allah ini. Tapi sekarang cuma bentuknya segi panjang 4. Tidak ada kubah di atasnya. Yang aslinya saya tidak tahu. Tingginya tidak seperti ini. Menara ini, gereja ini tinggi di sana. Ya, saya duduk di luar di teras bersama suami istri orang dari Kota Malang yang seringkali minta bimbingan kepada saya. Duduk di sana ngobrol-ngobrol. Ya, saya cuma melihat itu. Mereka masuk ke sana bayar. Gak tahu berapa dolar masuk ke sana melihat. Pasti tempatnya sudah berubah. Sebab bait Allah tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Umat yang akan datang ke sana menunggu di halaman, imam besar masuk ke sana. Setahun sekali imam-imam yang biasa melayani di ruang suci. Dan kemudian memberikan berkat kepada bangsa Israel. Tidak boleh masuk dengan sembarangan. Ya, tapi mereka sekarang jadi tontonan masuk ke sana. Saya tidak. Saya duduk di sana membayangkan berapa kali rumah Allah ini dihancurkan. Pertama oleh Nebukadnezar, kemudian bangsa Roma, ya, Firaun, ya, dihancurkan bait Allah ini. Dan setan berkata kepada Yesus, jikalau engkau anak Allah, loncat dari atas bumbung bait Allah ini. Karena Allah akan mengirim malaikatnya menatang kamu supaya kamu tidak terantuk kepada batu. Bisa enggak Tuhan berbuat mujizat loncat tanpa luka sesuatu pun? Bisa enggak? Bisa, mampu. Tapi bukan itu yang dicari oleh Tuhan. Di sini kita bisa melihat saudara-saudara, iblis sedang menjerumuskan Tuhan Yesus dan menjerumuskan banyak manusia untuk mencari kemegahan bagi dirinya sendiri. Kemegahan ini yang dicari di zaman akhir ini oleh banyak manusia dari segala macam tingkat kehidupan manusia. Kemegahan hidupnya. Pejabat pemerintah, dia rela membuang uangnya banyak untuk mendapatkan jabatan. Dari situ kemudian dia bermegah diri. Loncat. Nah kalau misalnya Tuhan naik ke atas, di bawah banyak orang lalu kemudian loncat, nggak terjadi apa-apa. Heboh kan? Dan Tuhan berkata kepada iblis, enyahlah kamu dari hadapanku. Jadi Tuhan tidak pernah mau melakukan perintah daripada iblis. Dia dalam keadaan manusia, bukan keadaan ilahinya, keadaan manusia. Jadi secara daging keadaan manusia, dia bisa mencari kemuliaan di manusia ini. Dengan mudah, tidak usah dengan kematian. Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah harus berkorban dengan jiwanya untuk keselamatan jiwa manusia. Sebab itu dia mengusir iblis dari hadapannya. Pergi dari sini, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Mencobai Tuhan Allah. Jadi ingat saudara-saudara, jangan lupa orang Kristen tanpa sadar seringkali mencobai Tuhan Yesus.
Kalau saudara memaksa Tuhan Yesus melakukan kehendaknya, kehendak diri manusia ini. Jadi Allah itu harus mengikuti keinginan kita. Itu memaksa, mencobai Allah. Dan kemudian yang ketiga, Yesus dibawa ke sebuah gunung yang tinggi. Dari atas gunung dia diperlihatkan, ya, kepada Yesus diperlihatkan oleh iblis seluruh keindahan dunia ini. Saudara, kalau misalnya kita melihat kalau gunung-gunung di Israel ini tidak seperti gunung Tangkuban Perahu, banyak pohon besar-besar dan sebagainya. Jadi bisa kelihatan kehalangan pohon. Tapi kalau saudara ke daerah Israel sudah melihat banyaknya bukit batu seperti Sinai, itu batu-batu aja, ya. Nah, di bawah sebuah gunung yang tinggi lalu diperlihatkan keindahan dunia ini. Dunia dan semua kekayaannya ku berikan kepadamu asal kamu berlutut menyembah aku. Hebat. Iblis itu malaikat Tuhan ciptaan Allah, namanya Lucifer, dan dia pernah mencoba seperti itu menjadi sama dengan Allah, dan Tuhan cut hidupnya dan tersingkir Lucifer ini, kemudian menjadi namanya dikenal dengan nama yang lain. Namanya apa? Iblis atau setan. Iblis adalah musuh Allah. Tersingkir dan tidak sedikit pengikutnya, sepertiga dari jumlah malaikat tertarik dengan dia menjadi pengikutnya. Sepertiga, tidak tahu jumlahnya berapa. Tersingkir dan disingkirkan dari hadirat Allah. Dan sekarang dia menguji Tuhan Yesus. Dunia dan kemuliaannya kuberikan kepadamu asal kamu menyembah aku. Apa Tuhan berkata? Iya ya, mending gampang gitu. Tidak. Dan dia berkata, nyah dari hadapanku. Sebab firman Allah mengatakan kita harus taat kepada Tuhan di atas segala-galanya. Menghormati Allah di atas segala-galanya. Lalu iblis tersingkir dari sana. Tapi kembali lagi kepada kehidupan kita sebagai manusia. Jangankan seluruh dunia. Ya, orang menjadi anggota DPR, teboga duit, nginjem duit untuk menyuap supaya membeli jabatan ini. Saya berjalan di Tegalega, ada seorang datang kepada saya. Dia kenal saya. Datang kemudian berkata kepada saya, Pak, minta tolong ya Pak ya, memberikan kepada saya kira-kira segini tebalnya. Selebaran. Ini nama saya katanya. Jadi supaya dia menyebarkan ini, memberitahu supaya orang-orang yang diberi lembaran itu memilih nama dia. Supaya jadi, saya tidak seperti itu. Saya bukan pesuruh orang. Ya, apalagi urusan-urusan yang duniawi seperti itu. Ya, gak apa-apa. Saya mah paling berdoa aja. Aja saya memperhatikan begitu, bagaimana kata saya gereja umat Kristen bisa diberkati oleh Tuhan kalau hidup dengan berbangga diri seperti itu. Yesus saja memberikan contoh, dia Allah menjelma menjadi manusia, ditawari oleh iblis. Seluruh dunia ini akan menjadi milikmu asal kamu menyembah dia, menyembah iblis. Yesus berkata, nyah kamu dari hadapanku. Sebab itulah tertulis firman Allah, hendaklah kamu taat kepada Tuhan di atas segala-galanya. Tapi kita melihat manusia dari abad ke abad sampai zaman sekarang masih banyak orang, masih banyak manusia yang tunduk di kaki iblis. Dengan ambisinya yang kotor, ambisi yang keji, dan kemudian berakhir dengan kematian. Saya melihat bukan cuma orang dunia, orang-orang gereja melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi itu menjadi bekal saya di masa saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan sekarang poin yang terakhir. Apa yang harus Anda lakukan ketika mengalami pencobaan? Apa yang kita akan lakukan ketika kita mengalami pencobaan? Ikuti teladan Yesus. Filipi 2 ayat 6 aja. Ayat 2 sampai 6. Nanti sudah baca di rumah. Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 6. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walau dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menggunakan kemauannya sendiri. Tetapi dia melakukan satu tindakan yang indah, yang memberikan contoh khususnya kepada Rasul Paulus yang menulis di dalam 1 Timotius ini. Walaupun dalam keadaan seperti manusia, dia adalah Allah, tapi dia belajar memberikan contoh taat kepada Allah, mengutamakan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Dimanapun kemudian kita ditempatkan oleh Tuhan dan kita bisa memberikan kesaksian. Ingat, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan diri sendiri. Kedua, taat kepada Tuhan dan firman-Nya di atas segala-galanya. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Memberikan pekerjaan, memberikan apa yang saudara butuhkan. Itu Allah yang mengerjakan, bukan kemauan kita. Bangga, wah saya sarjana. Saya waktu jalan-jalan ke Lombok ini, di Surabaya saya melihat seorang laki-laki muda. Mukanya gelap sekali. Saya begitu melihat dia di bus ini, saya sebetulnya langsung ingin berbicara. Tapi di pinggir dia sudah ada bapak-bapak yang duduk di sana, jadi saya duduk di bagian kursi yang ketiga. Pas berhenti di daerah setelah Surabaya ke sebelah sana, namanya apa ya, kota ini, berhenti makan malam. Begitu selesai makan malam, waktu makan malam saya duduk dengan dia, saya berikan jeruk kepada dia. Begitu kembali ke bus, orang yang duduk dengan dia itu tidak ada, langsung saya pindah ke depan, duduk dengan dia. Nomor 1 saya tanya kepada dia, kamu mahasiswa? Bukan Pak, saya sudah selesai, saya sudah sempat bekerja, tapi saya tidak cocok dengan pekerjaan itu, saya berhenti. Sampai sekarang 7 bulan Pak, saya tidak punya pekerjaan apa-apa. Saya bingung Pak, saya mesti berbuat apa-apa. Di situ kemudian saya bercerita kepada dia, saya membimbing dia. Dengar baik-baik, semua yang kita butuhkan di manusia, Allah yang akan mengadakan, termasuk pekerjaan itu. Bukan pengusaha yang memberikan, tapi Allah yang menyediakan pekerjaan untuk kamu. Itu yang saya mulai di awal saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya tidak minta kepada perusahaan, kepada gereja dan sebagainya. Tapi hanya minta kepada Tuhan. Tuhan yang tahu persis di mana saya harus melayani. Dan kamu pernah berbuat seperti itu enggak? Berdoa minta supaya Tuhan? Enggak pernah tuh Pak. Dan enggak pernah ke gereja, enggak pernah dengar firman Tuhan. Saya arahkan seperti itu. Sampai waktu dia turun sebelum terminal Bali ini, dia berkata, aneh ya, saya dalam keadaan seperti ini bisa ketemu dengan Bapak. Saya sudah berdoa di rumah. Kalau pergi kemana-mana saya minta izin kepada Tuhan. Izinkan saya Tuhan, saya memberi dampak positif bagi orang yang saya jumpai di jalan. Di kereta api, di kapal terbang, di bus, saya mesti berbuat sesuatu. Kita teruskan, 2-3 lagi. Jangan mengatakan bahwa ia dicobai oleh Allah. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau seseorang terkena pencobaan, jangan mengatakan, saya dicobai oleh Allah. Allah tidak pernah mencobai manusia. Allah tidak mencobai. Kalau kita membaca kitab Ayub, Ayub diizinkan oleh Allah untuk membuktikan ketulusan hati Ayub. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Setan berkata, kau lihat anakku Ayub, tidak ada seorang manusia seperti Ayub. Dia tulus kepada Allah. Dan setan berkata, tentu saja ia tulus. Segala sesuatu yang ada pada dia, dia karuniakan kepada Ayub ini.
kamu karuniakan. Coba izinkan aku menjamah miliknya. Minta izin kepada Allah. Dijamah miliknya dalam waktu yang singkat semua kekayaannya habis. Anaknya 10 mati semua. Berontak Ayub. Orang pedulinya. Jangan naon orang percaya kepada Allah langsung kepada. Tidak. Istrinya berkata dalam penderitaan. Lihat. Segala sesuatu semua sudah hilang. Sekarang kamu hujatlah Allahmu dan matilah kamu. Indah amat ya punya istri seperti itu. Dalam penderitaan malah suruh mati suaminya. Suruh menghujat Allah langsung mati. Tapi Ayub berkata apa? Perkataan kamu ini seperti perkataan perempuan yang sangat gila. Apakah aku harus menerima yang baik saja, lalu yang tidak baik aku menolak dan kemudian menghujat Allah. Tuhan tetap memberkati. Kembalikan semua kekayaannya. Berkatnya indah sekali. Jadi dicobai, jangan berkata saya dicobai Allah. Sebab Allah sendiri mengatakan, aku tidak pernah mencobai manusia. Berikutnya. Berjaga dan waspada terhadap seru daya iblis. Ya. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu beringat, hendaklah kamu berjaga-jaga. Adapun iblis, seterumu itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat dilulurnya. Berjaga dan waspada dengan semu daya iblis. Hati-hati, waspada. Ya. Utamakan Tuhan dan firman-Nya di atas segala-galanya. Matius 6 ayat 33. Harus hafal. 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Taat, utamakan Tuhan dan firman-Nya di atas segala-galanya. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini selalu saya gunakan ketika saya berada Tegalaga membimbing orang. Mereka tidak mengenal firman Tuhan, saya katakan itu. Tidak peduli agama mereka apa, keadaan apa mereka, saya bicara dengan firman Tuhan. Dan saya bersyukur tahap pertama saya berada di Tegalaga ini, kira-kira dari umur saya 75 sampai 81. Saya bisa menghubungi kira-kira 40 sampai 50 orang. Sampai Bapak, ya, orang Batak, dia majelis gereja, dia berkata waktu berjalan ketemu dengan saya terus terang berbicara kepada temannya. Selama saya berada di Tegalaga, baru saya menemukan seorang yang begitu perhatian kepada orang. Ketemu dengan saya, salaman, dia memeluk saya. Orang Batak dari gereja HKBP. Ya, saya lakukan itu seperti ini. Ya, taat kepada Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ini tanggung jawab kita sekalian. Tuhan yang sudah memberikan teladan contoh yang baik. Biarlah kita akan sungguh-sungguh belajar. Meminta pimpinan dan kuasa Tuhan menyertai kita sehingga kita bisa sungguh-sungguh menikmati anugerah Allah. Amin. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan kita nyanyikan satu pujian, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolak saya juga. Tangannya menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau saudara menyanyikan ini,
Saudara ingat keadaan saudara yang sedang dihadapi apa, ada masalah, datang kepada Tuhan. Tangannya terbuka selalu menolong kita. Nyanyikan sekali lagi dan kita akan ibadah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang hamba-Mu sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Pada akhir ibadah kami pada pagi ini, kami ucapkan syukur dan terima kasih buat berkat, pimpinan, pemeliharaan dan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan pada kami. Hari ini kami bisa bersama-sama duduk, menikmati anugerah Allah, menikmati ibadah yang Tuhan izinkan kepada kami untuk bersama-sama memuji, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa mohon Tuhan akan meteraikan semua apa yang sudah kami kerjakan, supaya semuanya tidak kembali dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa menjadi berkat sesuai dengan firman Allah yang sudah kami dengar bersama-sama. Bagaimana Tuhan memberikan teladan yang baik bagi kami sekalian. Berikan kepada seluruh jemaat kami, pribadi demi pribadi, penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan secara total, khususnya di tengah-tengah wabah dunia yang sedang melanda ini. Jangan sampai kami menjadi putus asa, lalu menjauhkan diri daripada Tuhan, tidak mau datang beribadat, tetapi berikan kepada kami sekalian keberanian, kekuatan, perlindungan supaya kami tetap terpelihara di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kalau ada di antara jemaat kami yang di dalam keadaan sakit, Tuhan tilik, jamah mereka dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna. Kalau ada juga di antara jemaat kami yang didera dengan ketakutan, tidak mau datang hadir dalam ibadah secara terbuka, kami juga tetap berdoa, Roh Kudus akan bekerja, menolong mereka supaya mereka sungguh-sungguh diberikan kelegaan hati. Mau datang berkumpul dengan saudara-saudara seiman, sebab hubungan kasih di antara sesama jemaat, ini adalah satu hal yang sangat penting untuk meneguhkan iman kami masing-masing. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa mohon Tuhan pelihara seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini dan hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Khususnya di Indonesia. Tuhan akan tetap pelihara, lindungi seluruh umat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Biar kami bisa lewati masalah yang sedang kami hadapi ini dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan Tuhan. Dan kami boleh kembali terbebas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil pelayanan dalam pekerjaan Tuhan hari ini. Baik yang bermain musik, baik yang melaksanakan ya Tuhan sound system, OHP, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan seluruh jemaat kami. Tuhan berkati, biar kami pulang dari tempat ini dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa akan menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Terima
memberkati.